Akhir tahun kemana gitu Pak? Akhir Perkiraan. tahun Padang beda Padang. banyak tuh wisata, ada Ada siapa di situ? pantai, ada panoramanya, keren kan. Kalau di Padang sih ada keluarga aku juga, Ada keluarga. Siapa tuh? kakak sepupu. Kebetulan sih kakak sepupu tuh nikah sama orang Padang, suaminya. Pas kakak sepupu tuh adik mama abang apa? Kakak dari ibu. Kakak dari ibu. Dari ibu. Jadi kan anaknya kan sepupu lah, jadi kata dia kalau memang mau ke Padang bisa nginap tempat dia gitu kan, atau mau tempat lain juga boleh kalau mau coba-coba ya kan. Kalau di Padang biaya tidak terlalu banyak. Berapa duit Untuk berapa hari nih, misalnya 1 juta cukup. ya tagihan banyak. Warning tapi itu sih. Padang ya akhir tahun. Mana ya? Bapak? Kalau cuma berdua sih kayak mana pula gitu. Ada kawan. Cuma kalau rame-rame juga dadakan orang tuh pasti tidak mau. Dan juga orang tuh mungkin sudah punya rencana sama yang lain juga ya kan, pada sibuk dewek orang tuh. Yes. Mungkin ada yang sama keluarga, ada yang sama pacar sekaligus kan. Aduh. Padang. Iqbal untuk sekarang belum ada kabar. Kemarin terakhir dia ngabarin sih dia KKN. Tapi belum ada kabar lagi udah selesai KKN atau dari Jambi. Tidak tahu juga saya. Tidak ada kabar nih. Asvan terakhir sih ada DM dia nya kan ngajak ngeband. Tidak tahunya tidak jadi. Tapi duit. Tapi tidak apa-apa lah kan, jujur. Iya. Jujur tuh lebih bagus Pak. Polos. Jujur lebih bagus daripada kita memaksa ya kan, tidak bagus untuk. Yang penting gitu tuh apa adanya baik, tulusan ya kan. Ngapain gitu pura-pura kaya tapi tidak bahagia. Ya kan? Kayak lagu Mahen tuh, pura-pura ingat, pura-pura lupa. Pura-pura bahagia. Oh iya, pura-pura bahagia tapi sakit ya. Tapi Bapak ngerasa loh di kala sosial media nih artis segala macam yang follower juta atas lah kan, untuk minimal jadi influencer 100.000 lah dianggap jadi seleb gitu. Yang tidak seleb nih, yang follower dikit gitu, Bapak ngerasa nggak bahwa gitu ini cuma figuran di dunia yang sebesar ini? Kalau bilang figuran sih 50-50 lah. Soalnya kalau yang Bapak bilang tadi itu selain apa influencer tuh kan, susah nih sih ngomongnya. Terus ada yang follower yang banyak, ada yang tidak ya kan. Mungkin yang follower yang tidak banyak itu dia tidak terkenal ya kan? Secara gitu kan dia tidak terkenal. Makanya orang banyak ada ngikutin dia. Itu makanya. Nah itu. Pokoknya sekarang ini makin banyak kreativitas, makin banyak karya, orang tuh semakin kepo dan kita semakin pengen tahu sih, stalking terus. Kita sudah follow dia nih, sudah DM dia tapi tidak dibalas gitu kan. Oh berarti dia cuma ngintip-ngintip ya apa ya tentang kita gitu kan. Kita buat snap ini dia cuma ngintip, sekali kita WA gak dibalas. Cewek tuh dia itu yang mancing, kalau dia ketarik alhamdulillah gitu ya. Iyalah. Dia tak tarik cara yang lain gitu. Tapi tadi ini agak kurang menjawab juga. Maksudnya kita sebagai figurannya agak
tertindas sih, kalau saya merasanya tertindas. Sebenarnya sih kita ini bukan figuran, kita ini cuma orang biasa. Nah Itu aja sih. Yang kalau figuran tuh enggak lah. Soalnya figuran tuh aduh cuman angin baik gitu kan. Iya. Kayak sekali lewat baik. Kita kan orang biasa. Orang biasa baik sih kita nih. Kadang-kadang kan kita ya ada yang sebagian menang kita, ada yang sebagian kita kenal dia kenal dia apa, kita tidak kenal dia kenal kita gitu kan. Kan kayak gitu. Kalau figuran terlalu ini ya bawahnya Iya. itu sudah ininya untuk overdraft. Ya ibaratnya kan. Lupa tadi saya nak nanya apa tadi. Sama dia Dimas pak. Dimas Katanya. Di Jambi dah dia. kata dia sih pas DM kemarin tuh tanggal 11-an ya balik Tanggal 11 apa? bulan ini, cuman Berapa dia? itu ya tidak tahu. Kemarin aku kan minta kabarin kalau mbak Ya dia kalau ngampar itu. di Jambi kabarin, aku bilang kan. Nah, tapi udah digambarin lah. Mungkin besok lah kita tanya dia. Pengen juga pengumpulan anak reuni, jadi kita bisa saling cerita, saling pengalaman juga kan. Jadi saling tukar pikiran, pendapat gitu. Gimana dia yang kalau satu kisah. Nah, Saya buat judul lagi. Satu kisah. ya, Satu kisah. kalau menurut bapak nih sosmed, ya kan? Kita masih seputaran sosmed lah. Iya. Yang mempengaruhi hidup kita kan. Misalnya bapak DM cewek, ya kan? DM cewek, tapi memang dibalas, tapi slow respon, gitu kan. Kadang-kadang dia responnya juga lambat. Kayak mana tuh menurut bapak? Kayak mana sih bapak ngatasin? Kalau saya sih ignore sih biasanya. Saya skip sih. Skip secepat itu. Coba. Tidak pengen tahu dulu ya. Ya, namanya dia kan kurang antusias sih. Antusiasnya juga tidak tinggi sih. Yo, bisa jadi sih dia apa Sibuk. ada kerjaan, ada kegiatan lain, aktivitas. Bisa jadi, cuman saya rasa sih tidak tahu ya, tergantung kerjanya itu kerja apa ya. Kalau saya di marketing misalnya, otomatis kan nengok HP terus. Mungkin ya, pasti kalau dia antusiasnya tinggi, misal wah cowok ini kayo nih gitu kan, tahu nih Coba apa cewek? cowok kan misalnya dia misalnya kita di posisi cewek tuh gitu kan, wah, tengok dia pasti profiling lah, jelas tengok lah ngintip ya kan, kalau butuh sama mobil nih ya. Pertamanya fast respon lah, jadi antusias ya, nah itu pancingannya gitu lah. Tapi sih ya, ya, saya ignore sih. iya. Tapi nasib-nasiban juga. Kalau misalnya dapat yang elok, dapat yang bagus, bisa-bisa sejalan, gitu kan. Tapi kalau yang tidak sejalan tuh yang kita harus dimanfaatkan juga ya. Ya jelas lah. Pernah sih beberapa ya kan. Memang sih tidak sejalan, tapi pengen kenalan ya, Siapanya yang pengen kenal? Bapaknya? akunya Ya. pengen kenalan, pengen tahu gitu kan. Ya memang tidak sejalan memang tapi tetap komunikasi ya kan. Tetap inilah silaturahim gitu kan. Pokoknya memang kalau tidak sejalan tuh bakal endingnya pasti tidak ini ya kan, pasti tidak Ubah hancur. tidak efisien lah, Nggak efisien. kayak gitu kan. Tapi Pasti buyar mau dia kayak ini, mau aku kayak gini, jangan tidak ada sejalan, ada sependapat sama kali, dalam ini ya harus kontak. tapi bapak bukan tipe yang
50-50 gitu Pak ya. Maksudnya kalau saya pribadi sih kemungkinan kalau saya dapat cewek misalnya, apa kemauan dia apa kemauan saya, kemungkinan 50-50. Maksudnya itu saya nggak terlalu, misalnya dia ada misalnya syuting film ya, dia artis nih misalnya syuting film kan, ada adegan yang kayak enak nih, saya karena profesional tadi kan dia tanda tangan kontrak kan, kayaknya saya oke gitu. Kayaknya sih gitu, cuma nggak tahu di lapangan Ya. kan. Kalau misalkan berarti kan itu ngebahas kayak profesi. Ya, Kalau misal aku sih contoh kurang lah kalau kayak gitu. kurang banyak ya Bapak. Kurang. Nah itu Jujuran mending aku yang mundur gitu kan. Dan untuk nih ngomong. ya iya Ya memang sih casting itu kan mau sutradara. iya Cuma konsep dia kan. kita nengok tuh kan udah habis pikir, udah habis hati gitu kan. Ada skrip yang Nah, adegan kok gini gitu kan, adegan misalnya pelukan, ada yang meskipun cium kening kan, cuma orang tuanya tahu tidak gitu. Ya kan? itulah ya, profesional ya. Kalau dibilang profesional sih kita harus profesional, ada cewek yang kayak gitu ya kan, cuma matang sama perasaan kan tidak sanggup. Kalau memang ada adegan seperti itu, kalau masih pegangan tangan itu tidak masalah menurut saya. Pegangan tangan biasa lah. Jadi Bapak bisa saya bilang nggak Bapak nih cemburuan? Kalau cemburu Ya masih 50% lah, tidak sepenuhnya, tidak sepenuhnya lah. ya paling 70. 70 kok nama-namai. Nampak Pak soalnya. Tapi ya tidak salah. Tengok Tergantung dulu Bapak lah. Tapi kasusnya apa. Kadang sih bisa hampir 100% aja. ya, tergantung kasus. Iyalah. Tengok kasus, tengok ini. Ya kan? Kalau tidak fatal, tidak cemburu. Cuman kalau fatal kan sudah di bapak aku dia udah kuat. Kalau memang cemburu totalnya, Bukan itu terseret-seret rasanya. itu lah berkhianat Pak. Oh itulah. Ya Tapi aduh kejadian kayak gitu. Kalau dibilang pernah ada kejadian sih pasti pernah ada. Cuman kan belum pasti. Iya ya, Bapak pernah cerita sih waktu itu. Ada waktu di Tangerang Bapak kuliah kan. Waduh. Tapi saya mau tanya Pak, Bapak ingat nggak berapa cewek yang Bapak dekatin, yang sudah dekat, yang sudah dibaca berapa orang? Dari kapan nih? Dari lahir Bapak baca, entah dari SD, entah dari SMP. gitu. Imo 10, Lebih dari 10. lebih dari 10. Terus Lebih dari 10 itu ya. lebih dari 10 ya. Kalau yang Sudah pacaran? benar-benar pacaran yang setahun 2 tahun itu ya 2-3 orang lah. 2-3 orang. Tapi itu pasti banyak kisah yang dikali-kali. Banyak lah pokoknya waktu itu ya kan. Waktu itu sih memang hati itu nggak nerima, tapi aku sudah mencoba untuk belajar ikhlas gitu kan. Disitulah menandakan bahwa itu manusia biasa. Iya, disitulah Itu pernah biasa kita balik lagi kayak gini gitu kan, jati diri kita ya kan, jangan menjadi diri orang. dengan orang jangan merasa bahwa kita ini dewa yang bisa mengatasi semuanya. Dan jangan merasa cewek itu dewi. Ya gitu. Wah cewek lebih ini lagi Pak, cewek lebih merasa bahwa dia, apalagi dia misalnya famous ya, wah aku nih seorang artis, tak mungkin aku sama dia gitu. Tapi Silanya. meskipun dia famous pasti banyak juga yang hujat. Wah iya jelas lah yang hujat dimanfaatin. Kalau dia cuman wah aku seperti ini artis, aku banyak duit gitu. Iya sih, famous itu kan macam-macam. Ada yang putih kayak gitu ya kan. Ada yang ini ya pokoknya macam-macam lah famousnya. Sombong itu memang ini juga. Saya pun kalau misalnya
populer gitu. Mungkin saya sombong gitu tapi Ya. harus ada kendalinya gitu ya. Sombong, bangga, Iya, angkuh jadinya kan. tapi hati-hati sih orang kayak gitu setan. Nah, itulah godaannya dosa lagi. Jadi kita tuh emang kalau sudah di atas kita harus kendaliin diri, Iya. kita harus kendaliin diri sama itu tadi etika. Sikap Itu kalau nipu deh. sikap kita tetap selalu dermawan, rendah hati, padahal itu posisi lah di atas nih, gue lah paling atasnya. Tapi sih orang-orang yang rendah hati ketika dia sudah di atas ya rendah hati, dia dermawan tapi sudah kaya niat, itu biasanya berawal dari orang-orang yang dulunya sakit. Di bawah ya. Proses Di bawah. itu pasti dia paham dengan kesulitan masa-masa pahit dia itu pasti tidak boleh terlupakan, ya kan? Biasa. Sehingga dia menjadi orang yang bijak, dia menjadi orang yang pengasih, peduli, ya kan? Mungkin dia untuk sombong pun dia apa ini deh memang apa ya, memang tidak bisa untuk sombong karena dia yang tadinya dia ingat masa pahit tadi itu memang rendah hati ya. Yang ngintip snap bapak tuh berapa banyak pak Waduh, orangnya? kalau yang Paling banyak rekor kan follower bapak paling banyak lumayan, ekor 500 lebih 500 orang dari dari 1.200 yang nengok 500 orang yang 500 tahu bapak orang. tuh 500 Iya, orang betul. gitu ya. kenal maupun tidak kenal. Kenal. Pastilah banyak cewek. Pokoknya campur, Ayolah maksudnya kan ada cewek. yang ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, sepantaran, ada yang ini, pokoknya gabung kan, ada keluarga, Oh yes. ada ya guru-guru kita mungkin kan pasti nengok oh kegiatan apa ini kan sekarang kayak gini nih perkembangannya, kayak gini perubahan gitu kan. Bapak masih ini sih, masih enak sih bapak humble sama orang-orang lama. Memang harus, Iya memang humble. harus memang. Kita tuh walaupun pernah meraih gitu kan, pernah meraih apa itu prestasi, tetap humble karena prestasi itu tidak menjamin dengan attitude. Sebenarnya attitude itu menjamin kesuksesan gitu. Tapi Bukan berarti kita nih tidak boleh pintar, bukan berarti pintar itu bodoh gitu kan, tinggal cara mengolah pikiran kita nyampe lagi. Tapi memang modal keberhasilan itu pertama kali itu tadi sikap. tapi kan banyak orang yang tuh ngomong be orang lain dah, misalnya guru SMP saya tengok bapak kan masih ada lah, misalnya Mr. Amril saya tengok kan Facebook bapak kan, oh ini gimana kabar, nah sementara saya itu agak malu gitu lah, agak insecure ya kalau gurunya. Dulu tuh kenapa ya mental saya lemah gitu, memang lemahnya dulu mental saya sampai kena bully kan, dipajakin dan macam, sama guru pun takut gitu. Kalau bapak kan sampai sekarang negara SMP itu hubungannya bagus kan, Saya sampai sih sekarang memang pun masih memang tidak ada semua guru ya. Nah ya kebetulan Pak Amril tadi, Mr. Amril ya karena dia dulu sering nengok saya kan, waktu nampil band kan, antar SMP gitu kan, terus aku ngantar bapak. Ada pernah nonton juga, sampai di chat di BBM kan musim BB. Iya. Nah di mana Mister mau nonton Pas SMP tiba-tiba saya waktu itu nampil di
Sungai Kambang kan Hmm. acara ini kan acara lagu daerah Oh, apa kan namanya? SMP 9 kan menang Menang juara juara 3. juara 3. Saya main drum waktu itu kan yang lainnya kelas 3. Memang Ustaz Amril tuh galak sih, memang galak, cuman humble juga sih, baik hati, perhatian. Latihan iya. Saya bukan sering sih, pernah lah ngiringin anaknya nyanyi. Ngiringin anak Pak Amril Ya, kan anaknya yang di nyanyi. atas kita setahun. Hah? Anaknya. Anaknya di atas kita setahun, lebih tua dari kita. Iyalah, lebih dari Cewek tuh? tua dari kita, cewek. Cewek. Waktu itu aku nampil di, ingat kan aku waktu itu aku nampil di musim perjuangan. Musim ada helikopter tuh kan. Oh iya. Brody kan. Wah, di situ lah pertama kali aku nyanyiin anaknya. Terus? Dan juga saya untuk lagu daerah tuh baru Sudah itu lah pro. ngiringin. Oh, baru itu lah. Bapak main pakai apa? keyboard. Bapak main keyboard. Pakai keyboard. Kalau main drama tuh selesai kan lah. Gaskan ya. Langsung gas ya. Ini pakai keyboard gitu kan. Pakai keyboard kita tuh harus nada asli kemarin tuh mengimbangi. Sementara kan kemarin tuh belum familiarnya dengan kunci-kuncian waktu di keyboard kan. Jadi mau tidak mau ya kita ngikutin suara keyboard. Terus kunci asli juga. Tidak boleh diimprov gitu kan. Memang totalnya totalitas lagu daerah format. Wajar kan sih bapak dekat sama karena ada kisahnya kan. Ya dekat tuh dari terlalu dekat nih ya. Ya intinya ya Komunikasi lah. maksudnya tuh mempererat juga ya kan hubungan. Untuk semua guru sih udah terlalu gitu. Saya pun juga Pak Sormin yang dekat sini malu gitu itulah kalau apanya mungkin bukan saya yang ngerasain, orang lain pasti juga gitu. Pasti. Yang sudah misal artis kan dia udah mau misal ke SD-nya kan dia malu juga gitu. Apa ya kita insecure apa gitu. Insecure sosial lah. Nah, itu dia. Itulah kita ini tak ada yang tahu pada zaman sekolah, pada zaman yang masa yang akan datang. Iya. Tengoklah. Itu udah dijelasin. Orang yang dihujat dulu kan, orang yang dibully, tahunya dia jadi orang. Iya. Yang ngejek tadi jadi tukang tambal ban, gitu kan? Boleh lah. Gitu. Ada yang seperti itu. Aku bukan bilang yang aku ngadu-ngadu. Ada memang seperti itu. Gitu. Karena aku ini itu ya kan. Tapi bapak sadar gak di hidupnya gitu, atau bingung nggak gitu kan? Kenapa gitu dihidupkan di kondisi yang enggak random masuk itu acak gitu. Kita ini hidup di, saya bingung dengan apa kehidupan saya gitu. Kenapa harus begini, sampai A sampai Z pun itu pun masih tembus huruf lain gitu. Karena sih Bapak bingung. kalau bingung enggak lah. Soalnya memang kita ini hidup kan sudah ada persepsi masing-masing. Udah ada catatannya dari Tuhan. Sudah digaris. Sudah di pokoknya misalnya nama Bapak Irban dari A sampai Z tuh A kayak gini, B apa, C pokoknya plan-plan rencana-rencana perintah dari Allah tuh udah tinggal Bapak jalanin tuh. Sanggup tidak sanggup, mampu tidak mampu, Bapak harus mampu, harus sabar gitu. Kan kita sama rata semua bela kita dihidupin, tidak ada merasa sakit hati ya kayak gitu kan. Tapi tidak ada ini, malah jadi flat, hidup datar. Tapi saya pemikirannya agak tersesat nih Pak. Tersesatnya
mungkin nggak sih Allah tuh, wah, dia yang maha kuasa, dia yang maha tunggal gitu kan, dia ngasih petunjuk nih, ngirim utusannya gitu kan, ini utusan aku, tugas kau ini kitab, sudah kamu jalanlah. Atau memang kita dalam beriman nih memang harus fanatik, wah ini harus mengabdi pada Allah gitu. Mau tidak mau tahu kamu mati lagi, kehidupannya dijamin Allah karena ya itu yang mana menurut bapak berada ya. Sebenarnya kita hidup ini kan memang tinggal gitu kan, memang tinggal melaksanakan menjalani perintah dari Allah gitu kan, tapi juga ada langgaran yang kita lakukan gitu kan. Ya tapi kayak mana, memang sistemnya memang kayak gini. memang kayak gitu gitu kan. Kitab kita Al-Quran, ya kan? Tuhan kita ya Allah gitu, Nabi kita ya Muhammad. Itu Nah yang saya bingungnya nih mbak, agama ini kan ada 4, 5 sorry, 5 ya, oh iya. Nah tidak tahu lah yang mana penganutnya, ini di Google lo agama Kristen yang paling banyak di dunia nih. Saya bingung tuh, Islam nih bukan agak sih, ada di ayat, salah satu ayatnya tuh memang kalau tidak masuk Islam dia akan masuk neraka. Sementara yang saya pikirkan di situ kan agak-agak tidak manusiawi gitu. Sebenarnya kita kan berdampingan hidupnya dan balance, maksudnya hitungannya antara agama Kristen agama ini sama-sama banyak istilahnya, so, itu berimbang gitu. tapi sih benar juga gitu kan, kalau tidak di Islam masuk neraka tuh benar. Kenapa aku bilang benar? Karena Tuhan tuh cuma satu. Itu logikanya. Nah, karena ya siapa sih yang menciptakan manusia? Ya Tuhan, ya kan. Misalnya kan ini mohon maaf nih, Buddha, Hindu, ya Kristen, orang tuh kepercayaannya itu tadi, ada yang dengan patung, ya kan? berhala. Berhala, ada yang dengan apa namanya tuh, pokoknya macam-macam lah, itu avatar, kayak macam-macam lah. Itulah makanya ya apa, masuk Islam tuh pasti masuk surga gitu kan. Tapi di kata pasti ini dia kan pasti berproses dulu, ya, kan? harus Pasti dianya disucikan dulu. Iya, dia pasti masuk, itu pasti gitu kan. Cuma kita tidak tahu berapa ratus tahun dia bakal masuk surga karena dia tidak dihisap dulu. Pasti kita semua dihisap di neraka. Nah saya kurang paham juga, dihisapnya dia ini diapain sih? Ditanya-tanya atau gimana? Kalau dihisap itu bukan ditanya-tanya lagi. Dihisap itu sesuai dengan dosa. Gaskan. Kalau kata Allah gaskan ke malaikat, malaikat senangnya tuh. Pokoknya aku pernah baca sejarah kisah tuh kan, ya, yang ada pemuda yang disiksa di neraka tadi tuh. Itu tadi, misalkan dia melawan orang tua nih, dia kan durhaka sama orang tua, terus dia pernah ninju orang tidak bersalah, itu tangan dia pernah ninju orang nih, misalnya orang tidak bersalah, dia sudah menunjuk tangannya kena besi panas, itu real nih tuh nyato. Misalkan orang itu tidak berbaju tapi orang itu waras, itu bakal digantung pakai, pokoknya sadis lah. Misalnya gini pak, mati suri ketemu pacar terus dia mualaf, dia berarti itu sebuah hidayah, hadiah walaupun dia hidayah mimpi. Dia mati suri ketemu pacarnya, dia ini beda agama pacarnya. Benar mati suri kan, ceweknya ini kan
jadi pas bangun dia ketemu pacarnya. Yang mati suri tadi itu yang bakal masuk surga. Yang mati suri tadi Itu masuk tadi surga. meskipun dosanya sebanyak lautan. Dia Aku pernah mualaf ya. aku baca di surah apa tuh, lupa ayat keberapa. Pokoknya Allah tuh lebih senang para pendosa yang mau bertobat. Ya kan? Ini kan gitu. umpama gitu Iya, ya. iya, iya. Lebih dibandingkan orang yang sudah ahli tapi sombong. Allah lebih senang dengan para pendosa. Misalkan dia zina, maksiat, yang gitu-gitulah. Mabuk, main ini. Tapi tiba-tiba dia pengen tobat. Itu doanya langsung dikabulkan Allah. Dia diberikan ketenangan. Artinya sehingga dunia tuh dikecilkan dengan Allah. Pandangan dia tuh nengok dunia tuh kecil segini ya. Tapi hati sama pikiran dia tuh akhirat. Itu yang aku pelajarin kan, yang aku baca gitu kan. Sampai segitunya nih sih Allah tuh sama kita. Manusia ini tidak ada yang 100% lagi yang sempurna. Ustadz pun, ini mohon maaf, Ustadz pun mengakui kalau dia dirinya sebelum itu bejat. Dia bisa jadi ustadz pasti ada sebab. Tadi petunjuk hidayah, dia pengen berubah, ada faktor dorongan, dukungan, masuklah dia yang keguruan ini. Ya. Apa pak yang bapak tengok es? Wow. Jadi memang insya Allah Islam ini ya agama yang suci lah gitu kan. Bukan agama yang suci lagi, memang suci, agama Islam suci. Dan sebagian orang sudah jelas-jelas di agama Islam tapi malah keluar dari Islam, murtad gitu kan. Itu memang jelas sudah positif neraka. Tidak masuk Jahanam. Itu neraka jahanam. Ini sudah neraka Itu yang sudah paling ada, sakit. itu sudah ada di Al-Qur'an. Aku ngomong sesuai yang di Al-Qur'an. Ini sudah neraka nih. Jahanam lagi pula. dia murtad nih kan, Kristen. Dia masuk lagi Islam, tidak bakal. Setobat apapun dia sudah mempermainkan agama Allah, Islam. Waduh, artis-artis tuh, juga itu. Kemudian sebelum dia mati kita iniin baik kan, kita doain baik. Dengan dia ya diberi keringanan lah jenazahnya. Berarti hoki nih orang mati suri ini. Tapi memang orang yang mualaf itulah yang kita bakal kalah doa kita, karena sampai segitunya dia kan. Apa dia mau jadi mualaf masuk ke agama Islam? Iya sih, orang mualaf tuh Banyak. ditambah. Ada yang dari Cina, ada yang dari Hindu, Buddha, Kristen masuk Islam. Ini apa pula Islam nih? Keluar dari Islam. Ya, yang mualaf Aku tuh tidak ngerti pikiran orang tua apa gitu. Yang mualafnya juga setelah dia mualaf pintar dia. Nah, Karena dia agak perbandingan. Iya. Kalau orang yang kayak gitu sih biasanya inilah orang-orang yang sudah berilmu lah. Nah, mas, dia sudah paham dengan agama dia kan. Tiba-tiba dia ini tersentuh dengan agama Islam tersebut. Tersentuh, dia pengen ini, ya sudah, dia masuk Islam. Atau bisa jadi orang ini tadi kan karena yang bapak bilang kan mati suri, ketemu sama pacar beda agama, kayak gitu lah umpamanya. Orang mualafnya memang wajar sih, sama Allah dan nulis di Al-Quran bahwa dia paling berpotensi gitu kan. Karena dia keluarganya itu, misalnya dia cewek, misalnya dia ada suami lakinya yang nekan dia kan, kau domba tersesat misalnya kan.
Ya itu Tapi sih tekanan itu kayak gitu kan. tidak ada menjadi urusan lagi. Yang jelas kalau memang hati dia sudah lurus, sudah dalam mengayati gitu kan Islam, insya Allah dia dilindungi. Bisa jadi keluarga yang tidak senang tadi ini diberi petunjuk oleh sama Tuhan, ya, supaya dia bisa nyusul ke agama Islam. Itu gitu nih beruntung sih Pak, apa kan di Islam di Indonesia ya. Soalnya apa Islam di timur di Arab sih tidak, di timur lah Irak itu yang perang kan, mereka kan sesama Islam tapi mereka perang. Itu Nah yang bikin image Islam nih hancur tuh ya gara-gara kayak gitu, gara intoleran, main bunuh kan, kayak di Taliban doang tembak apa yang karena di negara sana tuh masih musimnya perang antar perang antar umat, karena kehidupannya di sana pasti berbeda dengan Indonesia. over fanatik tadi ya, jadi radikal gitu kan, Ya, Islam radikal. Itulah saya rasa itu politik sih Mak, Islam yang apa nih Amerika nih saya rasa sih nah itu Amerika tadi. yang bikin ISIS gitu kan istilahnya, ISIS untuk adu domba untuk ini. Nah itu tadi, politik sama agama tuh hampir sama. Maksudnya Hampir sama tuh aku bilang, karena di dalam politik tuh pasti ada bernilai agama juga, ada berbau dengan agama politik. Tapi kan kalau agama ya agama baik, itu makanya tadi orang tuh berpecah belah, terjadilah terjadi apa sih, bingung aku. Bangsat. Amerika ini isu juga sih, Amerika tuh katanya menyokong ISIS dengan senjata-senjata untuk memerangi, untuk menguasai satu daerah, sehingga orang ini kan ISIS kan buat nama Islam Ya, sehingga mereka buat nama Islam, sehingga Islam ini image-nya jadi buruk gara-gara itu. tapi untungnya sih bukan di Indonesia, untuk di negara Iya untung Indonesia. luar negeri. Kalau sempat di Indonesia sudah ada ISIS, enggak Pak, Hancur lah Pak. udah ini lagi lah kehidupan. Tapi film tadi Pak cuman Oh iya deh, film tadi habis nonton film Eternal dari Marvel Studio, kira-kira 2 jam lebih. Apa yang Bapak pikirin? Apa yang Bapak petik dari film tadi? Film tadi itu hampir Kisah apa? sama lah kayak Captain America. Nah, Captain America Hampir tuh, sama, Captain America tuh, ya. Captain America tuh apa? iya itu. Ya hampir sama kayak dengan Captain America. Terus ada kayak kisah-kisah Nabi juga yang Diplesetin. di apa ya, diliatin gitu kan, diliatin di film Marvel ya. Marvel nih. Terus di film ini mereka tuh menunjukkan mereka tuh punya kekuatan masing-masing itu kan, individu tuh kayak ada kekuatan. Terus ada kayak apa sih namanya tuh, bukan jimat, apa namanya tuh, kayak Power kok jimat gitu. superhero itu. Nah gitu. Nah,
sampai-sampai mereka melawan monster yang besar pun mereka mampu gitu kan. Padahal monster itu bebek besar kayak mana tadi tuh di film raksasa ya gitu. Manusia cuma ini ya ininya baik kan sejari tidak nyampe jari bisa dikendaliin. bisa dikendaliin. Saya merasa sih film tadi itu dia awalnya kan diciptakan kan tadi flashback dengan diciptakan oleh sang padewa tapu besarnya jadi kan namanya Arasim. Jadi Arisem apa Arasim kayak Arishem lah. Iya Arishem. Dia menciptakan. Sebenarnya itu mayoritas tuh agama apa gitu? Siapanya? Arishem. Tahu dia kan esa istilahnya kalau di film-film dia kan paling maha kuasa gitu kan. Tuhannya dia. Tiba-tiba di film. Iya. Tiba-tiba datang ke bumi lalu besar dan apa monster raksasa. Terus kayak itu tadi kan yang kerajaan tuh kan yang tiba-tiba dia yang di gurun pasir tuh nimbul kayak UFO lah. Yang besar kan. Iya, tidak timbul monster. Iya, itu tadi. Pokoknya kayak gitulah. Film tadi. Tidak ada kesamaan kan? Apa? Kisah siapa gitu? Kisah Nabi ya? Kalau kayak diutus gitu. Iya. Kalau untuk kisahnya hampir sama kayak kisah Nabi Isa. Nabi Isa. Apa tuh salah satu contoh? Salah satunya itu tadi dia berperang di gurun pasir kan terus dia melawan apa orang-orang sekelompok gitu. Cuman kan kalau Nabi Isa tadi ini kan perang salib ya kan. Cuman tadi di film Marvel tadi ini ya orang tuh kayak perang mempertahankan kerajaan, mempertahankan apa itunya tadi kelompok orang tuh sama monster yang besar dari itu kan. Saya sih merasulnya lah yang kayak gitu omongin tadi tuh iblisnya tuh kalau di dunia asli ini dunia asli kita nih tadi tuh dunia orang tuh dunia dimensi lain tuh dunia mana tuh orang tuh punya kekuatan gitu tidak ya yang monster tadi itu iblisnya. Nah, kalau di dunia asli kan iblis kita cuman tidak kelihatan kita disuruh melawan yang tidak terlihat gitu tapi terasa gitu kan aku melakukan maksiat. Nah, dengan iman tadi kita lawan gitu kan kalau orang tuh dengan kekuatan superhero. Iya perbedaannya sih itu tadi kan. Karena itu di perfilman Pak wajar lah itu mengadu dengan kekuatan. Iya, kalau nyatonya pasti iman lah. Iya lah jelas lah. Ngapain kita melawan dengan kekuatan ngabisin tenaga ya kan berarti kita tidak percaya dengan iman. Tidak percaya dengan Tuhan lah. Iya maksudnya kan tidak percaya sama iman sama Tuhan. Sementara iman percaya sama iman. Iman sama orang. Balik ke sosial media tadi Pak. Bapak merasa ya orang sekarang ini berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik gara-gara dimamer ke sosial media. Kalau untuk baik lebih baiknya tuh agak lebih ke negatif. Jelas orang tuh kayak mengajak berlomba, bukan mengajak kayak berbuat baik. Orang tuh mengajak kayak berlomba-lomba gitu lah. Semakin dia tinggi kita berarti kan semakin gengsi gitu. bergengsi gitu kan. Kasihan yang orang biasa tadi nih gitu kan. Itu tadi lah. Sedangkan orang biasa tadi nih pengen juga dilihat menjadi luar biasa gitu kan. Itulah manusia punya ego gitu kan. Namanya sosial tapi tidak sosial gitu.
Yang penting tuh itu tadi, balik ke diri lagi, diri dewek lagi ya kan, jadilah diri sendiri. Itu Ada tuh kita habis. kalau terlalu kita pasatin di Hmm. sosmed Instagram lah kan, yang nomor satu Terlalu sekarang ini kan, glamor lah. nah, glamor gitu kan, Rasa selesai gitu, bakal stres Wis. itu, bakal stres, Habis bakal habis. tidak sanggup, bakal Habis. telolo itu tadi. Padahal sebenarnya kita harus memang kuat, kuat tegar. Jelas lah. Tengok orang itu kan kuat, kuat tegar, Mati mental. mati ini kan. Padahal semua itu efek, tidak ada yang asli dengan kehidupan nyata. Oh gitu rasa. Karena di sosmed Fake. ini Sosial. adalah sebuah penutupan, sebuah apa ya, sebuah yang menutupin kehidupan yang nyata. Dia pasti nutupin kehidupan yang nyata. Hayalan gitu. Khayalan, Dunia nah, dunia khayalan, maya. khayalan tinggi, setinggi tingginya tak 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 gitu. Hancur kalau kita ikutin kan mental gitu. Gak kuat. Ay, kok malah jadi anu nasib, bukan jadi adu kayak menjalin silaturahmi, menjalin silaturahmi yang lebih baik, malah jadi adu gengsi gitu kan. Kok jadi aneh. Dulu waktu 2016 sampai 2020 tuh Pak, kayak sosial media saya tuh masih enak Ya, ngapain, masih happy gitu. standar Ya, baik kan. nah, Gitu. sekarang kok standar udah makin aneh Yang gitu. penting tuh kalau memang kita mau ini kan, berinteraksi sama orang-orang di Instagram gitu. Biar orang tuh lihat kita iniin be sama karya kita, kreativitas itu tidak masalah. Itu bukan memamerkan, tapi itu kan kayak sebuah, oh wih karyanya nih kayak gini, kayak informasi gitu, kayak referensi, kayak mana tahu ya, bingung dengan aku ini harus buat karya kayak mana ya, aku ini harus buat kayak gitu gitulah. Oh dia jadi ada gambaran, oh ini kan aku nengok karya si dia ini tadi, boleh lah nih agak-agak mirip. Jadi dia belajar dari karya kita tadi, ya itu yang lebih bagus. Berarti kita menimbulkan efek baik. Efek baik, kita menebarkan Ya, ilmu yang bermanfaat malah yang kayak gitu. Nah, malah yang kayak gitu tuh orang humble namanya itu, karena kita respect ya respon. Malah yang itu ndak ini kan, ndak sombong, karena dia menyukai karya kita orang yang rendah hati. itu tadi tuh. Nah, yang mudah-mudahan ini yang dulu nawar aku nih Pak, yang dulu nawar tanah Bapak. Nah terus Soalnya lama nih, setahun yang lalu nih dia ngechat lagi. Ini orang perumahan ya, mantap Pak. Kobar Hospijaya. Gas lah. Ya. 420 lah. Ini 410 lah saya. Berapa kok? 410 jangan pula lagi Kurang turun. gitu ya. Berarti turun lagi. bisa dia minta 400 kan? Waduh. Abis ya. 410 lah. 45 lah. 45 ya. Nggak bisa nyong gitu kan, 400 nih. Aneh. Jangan lah. Nggak adonan nih. Nggak bisa Nggak ya, bisa soal ya. itu kan di pinggir jalan. Kok jadi bahas tanah es? Udah enak lah kan aku Nggak apa-apa lah. video ini Itu kan. kan suka. Nggak apa-apa. Ya memang hasil ini gitu lah kan, investasi lah kan. Itulah yang salah satu membuat saya bertahan tuh sampai sekarang tuh Pak. Ada kayak faktor yang bikin saya mundur Apa tuh untuk menjalin hubungan. hubungan kan? Sama cewek. Sama cewek. Kadang kalau udah dibahas tuh, nah saya ini tipe orangnya kayaknya pendendam sih Pak.
misalnya bapak nih, posisi bapak nih sekarang sudah menjalani hidup yang sudah lika-liku kan, sekarang bapak sudah pasrah, tidak bisa saya bilang kayak gitu. Iyalah. Bapak sudah pasrah, kita ya pulang udahlah gitu, apalagi lah gitu kan, kayak gitu kan. Kalau saya ini masih tidak pak, saya ini masih ada nyangkut, masih ada dendam, dendam tapi bukan balas dendam, dendam yang ingin membuktikan, masih kayak gitu. Nah, itu saya Kalau saya masih cari. kalau saya memang ya awal-awal baik dendam itu kan. Dendam itu kan saya dendam tuh bukan berarti saya sepenuhnya dendam gitu kan. Tapi Sudah lama kelamaan dendam tuh hilang. Tapi aku ingat ingat gitu. ya. Dendam sama ingat kan beda. Tapi yang lebih bahaya tuh ingat gitu kan. Kalau ingat tuh bakal wah ingat nih gitu kan. Tapi kalau dendam kan enggak. Kalau dendam tuh yang bahaya. Hati jadi busuk. Wah. Pikiran jadi jahat. Mending kita ingat, kita bisa jadi belajar. Itulah yang Terus belajar. yang lagi saya alami itu pak, mudah-mudahan lah tidak tersesat saya di jalan yang paling sesat. Emang ke siapa sih? Wah itu banyak orang lah pak, yang mengkhianati saya, yang membuat saya menyalahkan diri saya itu karena mental saya itu lemah, itu sensitif, lemah, terus kadang-kadang tersinggung gitu. Tak saya Nah, tidak sekarang saya. saya tanya tipe kriteria cewek yang bapak cari untuk pacar maupun calon istri yang kayak mana? Aku bingung ya bapak. Ya, suara dia ngomong. Yang pasti kan saya ini pendiam pak. Saya kan nggak nanya diri bapak. Iya, maksudnya saya pendiam, ceweknya tuh kaget tuh mau gak nerima saya nih, yang saya nih. Saya cuma nanya tipe kriteria cewek bapak. Sudah saya disuruh jelaskan cerita. Itulah tadi tuh. Aku cuma butuh poin. Yang pertama dia berakhlak ini. Iya. Kedua cantik. Tiga hartanya kayak gini. Karena saya ngomong kayak gitu tadi, berarti cewek kriteria saya nih yang mungkin bisa mengimbangi pemikiran. Saya pilih gitu aja. Yang mengimbangi anjing. Pemikiran, sikap, itu tindakan saya pak. Ya mungkin dia ada sabar juga, jangan dia merasa dominasinya. Jadi yang pertama kali itu apa? Mungkin sabar, pengertian. Sabar, pengertian. Dua sudah poinnya. Sabar, pengertian, tidak bisa bapak dan. Ya sabar, pengertian. Jadi kalau cantik nomor berapa? Saya beberapa ketemu sih kayaknya attitude itu saya merasa di ini cerita dikit aku lah bang. Di saya waktu ngambil obat mama saya itu ada cewek nih kan, pas saya ngambil obat. Cewek ini perawat. Pelayan apotek, kemungkinan perawat. Oh berarti kayak rekam medis di bagian pelayanan. Nah iyalah rekam medis ya. Pas saya ini pelayanannya saya puas gitu. Saya puasnya. Karena dengan si dia ngelayanin kita dengan baik, Ya, prima gitu saya kan. puas. Itu jadi tersanjung. Ya, tersanjung. Jadi itu yang ideal bapak ya. Kayaknya cewek yang saya udah mendapatkan bakal kayak gini nih cewek aku. Itu berarti cantik bonus. Yang di rumah sakit itu juga bapak. Nah, masalah hati lagi tuh pak. Nah, kalau hati saya sudah menggebu-gebu, sitip saya minta obat-obat ke apapun itu. Jangan nunggu hati itu menggebu-gebu. Nah, mana tuh? Kalau hati itu sudah bergerak sedikit, ngomong jujur, kenalan. Lebih bagus kita nih ngomong langsung mental gitu ya. Dia maupun ramah tidak ramah, ngasih tidak ngasih kontak, ya itu kan menjadi gak urusan dia gitu kan. Itu kita nih sudah ngomong apa adanya, kita
kita nih apa namanya Teguh. tegas. Jadi saya tersanjung, tapi secara hati itu kayaknya masih kosong gitu. Saya tidak ada merasukan apa-apa, tapi saya tersanjung, saya salut, saya kagum. Tapi hati masih belum nih, kayak gitu. Bukan yang, nah itulah Pak, mungkin yang akan bertambah damage itu kemungkinan fisiknya tuh cantik. Kemungkinan. Apa? Dalam Islam itu sudah menjadi persyaratan. Nah, Iya. fisik Dan ya. cewek kayak mana? Nah, karena cewek tidak bisa dia milih cowok Apa ini? untuk kegagahan. Kenapa? Nah, Karena yang dalam Islam cowok harus bertanggung jawab, bukan ganteng. bukan ganteng yang dicari. Karena cowok itu dibutuhkan yang bertanggung jawab. Sudah. Apa ini? Ya dia memupuk keislaman. Memimpin lah. Pemimpin yang baik itu yang dicari. Itulah makanya kita sebelum misalnya nikah, misalnya dia yang bersadar gitu kan, kita tengok gak apa-apa. Jadi kan orang tuanya ngomong gini, kamu saya perbolehkan nih, saya kan dengan ceramah juga kan, misalkan dia nih anak yang bercadar atau cewek yang bercadar memang kita sukai, disuruh kita tengok, disuruh tengok dulu. Kalau dia tidak cantik gak apa-apa, itu gak apa-apa. Tapi kalau dia cantik itu udah gas, seret apa lagi. Agak kejam lah juga. Enggak, memang diwajibkan seperti itu. Nah, Diwajibkan. jadi cowok Itulah makanya wajib mandang fisik cewek. cowok pantas untuk memilih, wajib untuk memilih. Kalau cewek tidak bisa, dia harus memilih karena satu-satunya harus tanggung jawab. Berarti kalau cewek dapat cowok ganteng itu bonus lah gitu ya. Berapa Bonus, persen? bonus. Tidak ini ya. Tidak terlalu prioritas ya. Tidak boleh diprioritaskan. Tidak boleh. Jadi ganteng itu bukan suatu prioritas, cantik itu bukan suatu prioritas. Kan cantik ganteng itu tuh bonus. Itulah tujuannya, kita sama menutupi kekurangan. Itulah namanya kesempurnaan kalau sudah menikah. Kalau misalnya ada cewek, kalau cowok yang secara fisik dia enggak gitu, tapi dia sabar dan kaya. Yang cowok apa yang cewek nih? Cowoknya sabar dan kaya. Sabar dan kaya. Waduh. Yang itu wajib dipeluk. Yang kayak gitu Sabar dan ya, kaya, tapi ceweknya cantik. tapi cowoknya ini bele-beleran gitu kan. Bukan merah sih, kulitnya hitam gitu. Sorry itu sih. Gila, aku tersinggungan nih. Tidak. Fisik Serius, aku, ini real. kau mandang fisik aku nih es. Jadi ada orang lain, tapi orang komennya wah enggak mana, cuman dia yang apa, cewek yang enggak mandang fisik gitu. Kan isunya kan cewek yang mandang fisik cowok, yang padahal enggak boleh gitu. Cewek tuh milih. Iya. Cewek tadinya anggaran dia mau sama sabar dan kaya ini mah karena dia sabar apa karena dia kayanya? Dua-duanya. Nah, jadi aku tanya tuh ganteng itu prioritas apa tidak? Apa jawablah di situ? Jawablah di kamera tuh. Iya, berarti memang secara tidak langsung Allah tuh sudah tahu, ya. Jadi Sudah tahu. cewek tuh mandang cowok tuh tidak bisa nggak ada yang ganteng. Kita harus bisa nengok cewek tuh cantik. Malah kalau misalnya nih kita berdoa ya kan, biar kata orang mustahil, kok ini kebanyakan mimpi sekalipun katanya, kata Allah tidak ada mustahil. Kita berdoa, ya Allah, aku pengen calon istri yang kayak bidadari, yang putih, yang mulus, yang cantik, pokoknya aku hidup cuma sekali. Gak apa-apa,
kau ini halu ya atau manusia? Kan manusia. Iya. Yang bilang halu itu kan manusia. Tuhan emang bilang halu. Kalau kita sering berdoa, kita dekat dengan Tuhan, bisa apa? Orang terkagum-kagum sama kita. Ayo. Kalau aku udah dapat yang kayak itu, suruh tutup lah wajahnya. Bukan pakai cadar tapi pakai masker. Itu kan. Yalah. Jangan pula kecuali di rumah. Ya kan? Kecuali lah. Baju dinas aja. Kok pakai baju dia? Dinas malam. Kau udah tahu kan? Kalau sudah mbak istri. Iyalah. Kan Nah, baju tank dinas top. malam itu udah papua. kan yang penting cowoknya pakai boxer aja biar cepat prosesnya. Ini kan pokoknya yang dasar tembus pandang. Dengar ada dia dengar ada di goblok kacau. Oke lah Pak. Hah? Oke, Sa. Sudah ada lagi. Oke lah. Ya jadi itu aja. Capek banget. Capek bos ngomong sejam semenit. Thank you. Sip.